Bismillahirrahmanirrahim. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin bisa diselesaikan dulu Pak ya, yang mau bagi-bagi kopi ya, ada kopinya ya, biar kajian kita lebih khusyuk ya. Di adab dalam majelis ilmu itu mohon nanti dibiasakan lah ya, biasanya kita fokus ngajinya. Kalau mau sambil ngopi kan biar diselesaikan dulu yang bagi-bagi kopi Pak. Enak kan datang langsung dapat kopi, enak. Alhamdulillah kita pagi hari ini agak terlambat 10 menit ya. Biasanya jam 5 Pak. Nah, tadi saya subuhan sebenarnya mau ke sini. Kok menggok belok ke Asalam jadinya. Habis subuh tambah ngopi lagi di sana Pak ya. Akhirnya pindah kajiannya tuh. Harusnya ke sini tadi agak subuhan, agak pagi ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini materi gimana Pak? Melanjutkan kemarin Pak, dan tuntas. Materi, kalau di materi yang kita kaji masih tema tentang sholat khusyuk ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang masalahnya kan di sini begini Pak ya. Ini kan kayaknya apa namanya? Bercampur di sini ya teman-teman jamaah yang memang terbiasa rutin, sama ada jamaah-jamaah di sini yang saya perhatikan baru ya di tempat, karena ini mungkin antusiasnya masih karena masjidnya baru, antusiasnya juga kuat Pak di sini Pak ya. Mudah-mudahan ini tetap istiqomah seperti ini dan bertambahlah kalau bisa ya siar-siar dalam aktivitas agama kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi kalau berkaitan dengan kita melanjutkan ya, sebagaimana ini, mohon maaf nanti yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru ketemu kita ya, yang baru ketemu, ini saya sampaikan sebentar bahwa kita masih membahas tema tentang hikmah dan bacaan, hikmah, bacaan dan gerakan sholat Pak di pengajian subuh ini ya, yang saat ini masih kita kaji ya. Kalau sebenarnya kan karena materinya nyambung ini, biasanya kalau jamaah-jamaah yang baru kan tidak nyambung Pak ya, terputus ya. Kalau nanti mungkin mau mengikuti dari awal, kayaknya ada di anunya di YouTube-nya ya, kayaknya ada Pak ya. Terakhir itu kan kita sampai di sujud ya, kita masuk ke sujud. Gerakan sujud itu ya, kemarin kita sudah singgung sedikit. Intinya ada dua cara yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak turun ke sujud Pak ya. Jadi yang pertama, Rasul kalau kondisi sedang baik-baik saja, sehat ya kondisinya, dan lututnya masih kuat, maka Rasulullah itu mencontohkan
turun sujud dengan lutut dulu. Mari kita sudah kaji ya. Itu ada di hadisnya dari sahabat Wail bin Hujr dalam Imam Abu Dawud. Kemudian kalau kondisinya memang kurang fit ya, badan mungkin sudah sepuh, rapuh dan sebagainya, Rasul mencontohkan pernah melakukan juga turun sujud dengan tangan dahulu, Pak. Jadi ada yang versi lutut dulu turun, ada yang versi telapak tangan dulu turun. Mau pakai yang mana silahkan, yang paling enak Pak menurut jenengan sudah ya. Menurut antum yang paling enak, asal jangan kepala dulu Pak ya. Kepala dulu nanti salto jadinya. Jadi itu ya. Tentang cara turunnya ya, kalau gerakannya Pak ya. Kemudian yang nempel ke tempat sujud itu, dalam ini ada tujuh anggota badan. Kita juga sudah kaji kemarin ya. 7, dahi 1, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5, kemudian 2 jari kaki Pak ya. Jadi ada 7. Hidung di situ masuk bagian dari dahi ya. Dan memakin sujudan istilahnya. Ketika posisi sujud itu dahi itu kan ditekan, jadi tumpuan. Kalau dalam ini secara gerakan dulu ya, kita belum masuk ke hikmahnya Pak ya. Secara tumpuan, kalau secara fikihnya ini, tumpuan itu kan ada di kening Pak, sujud itu Pak. Makanya kan begini, sampai benar-benar terasa kita sujud itu Pak, ada tekanan di situ. Kalau dari sisi medis, kedokteran mungkin bisa itu yang menjelaskan bahwa nanti ada hikmah memperlancar aliran darah ke otak atau apalah, yang paling paham yang bagian medis kayak gitu Pak ya, hikmahnya. Tetapi intinya yang diperintahkan Rasul ketika sujud itu harus terasa antara dahi ini menekan ke tempat sujud Pak. Disitulah kenapa kan tidak boleh kita menggunakan sajadah yang terlalu empuk Pak, yang kalau kita sujud malah terasa nyaman sampai sirep sampai tertidur Pak. Harus ada terasa tekanan ya. Kalaupun sajadah yang ya tipis-tipis lah gitu. Jangan terlalu beli. Kalau sini mau pakai sajadah nanti ya lebih enak kayak begini Pak, malah Pak ya. Itu biar terasa tekanannya dia. Jadi memakin sujudan itu harus benar-benar ditekan posisinya ya di dahi itu. Nah itu biasanya nanti terasa itu kalau bisa maksimal dahi itu kalau hidung menyentuh ke tempat sujud juga Pak ya. Jadi otomatis, makanya hidung tidak disebutkan oleh Rasulullah karena otomatis kalau sujudnya tuh benar ditekan, nanti hidung mesti nyentuh ke tempat sujud, gitulah maksudnya. Jadi dihitung 1 cuman dahi. 1 itu ya, yang kedua itu ya gerakannya. Kemudian yang ketiga itu posisi sebenarnya. Kalau kita bayangkanlah coba ya. Intinya ketika sujud itu harus ada rongga. Jadi kita sujud begini kan ya. Di perut ini ada rongga Pak. Dalam hadis Rasul menyebutkan seakan-akan anak kambing bisa lewat. Lawang Arab tapi kan gede Pak ya. Nah, kalau kita kan kecil-kecil, tapi intinya agak ada rongga lah ya. Ya anak kucing lah. Tapi intinya tidak rapat di situ Pak ya. Harus ada jarak antara paha dengan lambung. Tidak boleh ditempelkan begini antara paha dengan lambung itu. Kecuali memang kondisi darurat ya, tempatnya sepi Pak ya. Tempatnya apa namanya? Sempit tempatnya. Itu intinya begitu. Terus ketiak itu kelihatan, sampai kelihatan ketiaknya. Jadi tidak boleh rapat begini, harus mekar begini Pak. Itu gerakannya, tidak terlalu anu lah ya, gampangannya nanti itu. Karena kita bukan kajian masalah fikih itunya Pak ya. Yang coba kita ingin kaji itu dari hikmah bacaannya ya, sujud infak materi kita ya. Kalau kita kaji tentang bacaan sujud kan ada 3 versi.
yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu Pak. Ada 3 versi ya bacaannya ya. Yang pertama itu contohnya subhana rabbiyal a'la, 1 itu Pak ya. Kemudian versi kedua itu Rasul mencontohkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada tambahan kata wa bihamdihi. Kemudian versi ketiga itu ada yang agak panjang sedikit tuh, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Jadi terserah mau pakai yang mana. Nah, cuman yang kita ingin bahas, ada apa di sujud ini, hikmahnya kan begitu ya. Kalau kita sambung kemarin dari gerakan-gerakan itu, jadi sujud ini pertama ya, bahwa sujud ini adalah posisi mustajab ketiga Pak ya. Yang pertama di mana? Berdiri ya, ketika baca ya kana abudu itu. Yang kedua itidal, bukan rukuknya Pak ya. Itidalnya ya. Ketika itidalnya, ketika kita setelah membaca sami Allahu liman hamidah mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du itu. Ada posisi mustajab di situ ya. Nah, yang ketiga di sini ketika sujud Pak ya. Artinya begini ya. Memang itu janji Allah, dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajidun faaksirud doa. Jadi posisi sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Maka saat sujud itu perbanyaklah doa. Kemarin kita sudah kaji begini kan. Kalau kita punya banyak hajat, punya banyak keinginan ya, punya banyak permasalahan, apapun permasalahan kita itu ya, dan kita ingin segera solusinya kilat Pak ya, ekspres ya, cepat ya, salah satu caranya kan di sujud ini Pak. Nah, apa hikmahnya di sini ya? Kalau kita lihat dari bacaannya Pak ya, kan bacanya itu bacaan tasbih ya, subhana rabbiyal a'la. Subhana sudah dulu kita kaji nih Pak ya. Jadi kalimat tasbih itu ya, jadi begini, dari kalimat tasbih ini tolong diingat-ingat ya. Ini saya sudah sampaikan, cuman saya mau ulang-ulang nih Pak ya. Tasbih itu apa sih terjemahannya Pak? Subhanallah itu apa terjemahannya? Maha suci terjemahannya kan ya. Ini saya sudah sampaikan ini waktu di posisi ruku Pak. Jadi kenapa kita mengucapkan tasbih ketika ruku, ketika sujud itu ya. Yang namanya tasbih itu kalau dilihat dari terjemahan, saya tidak akan sampaikan secara teknis ya. Kalau teknis nanti jadi antum jadi lupa jadinya nanti ya. Tutup arek pondokan sini. Jadi teknis bacaan ya, anak waktu ini ya. Jadi bacaan dari rukuk maupun sujud itu kan kita membaca tasbih. Nah, sedangkan yang namanya ucapan itu ya, itu harus berasal dari hati kita Pak, bukan sekedar lip service doang bahasanya ya. Jadi harus benar-benar muncul sebuah ekspresi dari hati bahwa kita benar-benar bertasbih gitu loh maksudnya. Nah, terjemahan dari tasbih, terjemahannya saja biasanya kan kita menerjemahkan dengan Maha Suci Allah kan begitu ya. Subhanallah itu kan artinya terjemahnya Maha Suci Allah Pak ya. Nah, logikanya begini. Kenapa sesuatu itu disebut suci coba? Kenapa sesuatu itu disebut suci? Kapan sesuatu itu disebut suci Pak? Ketika dia tidak terkena najis kan begitu. Kita dalam posisi suci.
Oh, kenapa? Ya karena belum kena najis, Pak. Kalau terkena najis, ya, hadas kecil atau hadas besar, ya, atau barang benda-benda yang najis, maka sudah tidak suci lagi kan? Kita harus kembali bersuci. Logika berpikirnya begitulah. Saya tidak akan bahas teknis, Pak. Kalau teknis nanti panjangan. Nah, Allah itu kita menyebutnya Maha Suci, Pak. Artinya tidak ada najis, tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada kotoran, tidak ada yang istilahnya yang jelek-jelek yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi harus tertanam dalam pikiran kita, ya. Ini harus tertanam, Pak, kalimat tasbih ini, Pak, ya. Jadi harus benar-benar tertanam, munculkan kesadaran betul bahwa ketika kita mengucapkan subhanallah, maka tidak ada satupun kekurangan, tidak ada satupun hal-hal yang buruk, yang najis, yang jelek-jelek, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Pak. Semuanya, ya. Baik takdirnya, baik ketetapannya, mau perintah-perintahnya, mau larangan-larangannya, apapun, semuanya yang menimpa pada diri kita, itu semuanya adalah benar-benar suci. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Sekarang kan, saya contohkan dulu begini kan. Baik buruk itu kan sebenarnya di pikiran kita, Pak, ya. Ini berulang-ulang saya sampaikan, tidak apa-apa diulang-ulang biar nyambung, Pak, ya. Contoh kayak beginilah, kita diberi musibah, Pak, ya. Anggaplah diberi sakit misalnya kita, ya. Yang mentakdirkan sakit siapa? Allah. Tanpa izin Allah tidak mungkin terjadi, ya kan? Ma'asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Nah, misal kita ditimpa musibah sakit misalnya, Pak. Kena sakit apalah misalnya, darah tinggi atau stroke lah misalnya. Coba saya tanya. Sakit itu baik apa buruk, Pak? Secara dohir. Sing benar buruk, ya kan? Tapi bagi siapa buruk itu? Bagi yang sakit, bagi dokter. Kalau tidak ada orang sakit, Pak, dokter narik ojol, Pak. Ya, leren dari dokter. Pak dokter kok narik ojol? Dana wong loro gitu. Sakit itu buruk, Pak. Bagi yang sakit, bagi si penderita, karena dia tidak bisa bekerja, uangnya habis untuk berobat, tidak bisa normal menjalani hidup, keluarganya juga kena susah pisan, ya kan? Istrinya mungkin kesusahan, anaknya mungkin kesusahan karena bapaknya sakit. Jadi bagi si sohibul musibah ini, katanya sakit itu buruk, tidak bagus, ya. Tapi bagi Pak Dokter, bagi rumah sakit, bagi apotek, semuanya ini kebaikan. Bisa ditangkap ya nih, Pak? Loh, bagaimana bisa satu kejadian, yang satu menilai ini baik, yang satu menilai ini buruk? Satu kejadian. Berarti yang salah di sini bukan kejadiannya, Pak. Bukan peristiwanya. Yang perlu diluruskan adalah pola berpikirnya. Saya pernah contohkan dahulu misalnya ya, Mas Asari, Pak. Ya. Beliau punya gawe hajatan, mau menikahkan putranya misalnya. Sudah kirim undangan ke 1000 teman, 1000 pakai rokok Ji Samsu, Pak, ya. Apa tonjokan, Pak, ya. Ji Samsu bisa tonjokannya, Pak, ya kan. 2, 3, 4 itu, Pak, ya. Kayak orang nikah itu kan 2, 3, 4, Pak, ya. Masna, wasulasa, waruba gitu kan. Pak Asari masih J-nya, Pak, J masih 2, ya. Belum sam, belum su gitu. Jadi kalau sudah 4 J Samsu jadinya, Pak, ya. Ada yang sudah J Samsu sini nikahnya, Pak.
Misalnya Pak Antasari menikahkan putranya Pak ya, sudah tonjok undangan pakai Jisamsu 1000 undangan. Coba bayangkan habis berapa juta itu Pak ya. Hajat hari H ditetapkan tanggal hari Senin malam Selasa misal begitu. Sudah persiapan kan, sudah sebulan persiapan untuk acara hajatan itu Pak. Pas pada saat yang sama juga ya Pak Manto Pak nandur jagung Pak ya. Kan di hari Senin malam Selasa itu ya tiba-tiba hujan lebat tak karu-karuan Pak. Campur angin apa kenceng, campur hujan sampai setengah banjir lah bahasanya. Tak sikil banjir Pak ya. Sekarang saya bertanya, ketika malam itu hujan lebat total sehingga orang agak kesusahan untuk keluar rumah, Pak Sasari yang malam itu mengadakan hajatan untuk undangan tadi, kira-kira bagi Pak Sasari hujan ini baik atau buruk Pak? Menganggapnya hujan ini musibah apa anugerah Pak? Musibah, tak teko undangan kira ini. Entek ibadah balik bondo kan gitu kan ya. Nah, bagi Pak Sasari malam itu hujan yang deras itu musibah Pak. Menganggapnya hujan itu adalah musibah gara-gara apa? Undangan tak teko kabeh. Ya kenapa? Tonjokan coba bayangkan, di Samsu bisa tonjokannya Pak ya. Itu kan kalau orang Bowo tak mungkin 50.000 Pak ya. Kalau tonjokannya di Samsu, ya di Samsu itu piro? 30.000 Pak ya. Saya tidak tahu harganya rokok, enggak. Rokokan Pak ya. Nah, malam itu hujan yang sangat deras itu, Pak saya aduh kok udan rek opo ya undangan teko kabeh. Musibah, awak dhewe kena musibah. Kata Pak Sasari, Pak. Tapi Pak Manto yang nandur jagung, Pak, malam itu, Pak. Wah. Gimana bagi para petani jagung kalau hujan deras kayak gini, Pak? Wah, itu anugerah. Ya, ini keberkahan dapat anugerah. Coba bayangkan. Hujannya sama. Peristiwanya sama satu, Pak. Yang satu menganggap ini musibah, yang satu menganggap ini anugerah. Berarti yang mana yang keliru di sini? Yang salah hujannya atau pikiran kita masing-masing, Pak? Pikiran kita. Maka yang perlu di-style ulang itu adalah otak kita, Pak. Karena tidak mungkin seandainya hujan ini benar-benar buruk ya, maka semua orang pasti akan menganggap buruk, jelek hujan itu, Pak. Tapi buktinya Pak Manto seneng kan ya? Karena nandur jagung butuh air, Pak. Pak Sasari itu aja yang kesusahan karena sedang ada hajatan itu, Pak. Nah, di sini tasbih itu, Pak. Ya. Bahasanya gini, kita bertasbih subhanallah. Artinya maha suci engkau ya Allah. Bagi Pak Sasari itu harus berusaha untuk tanamkan tasbih itu. Maksudnya apa? Tidak ada keburukan di hujan ini. Di takdir di hujan yang kau takdirkan ini, ya. Ini pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan, pasti ada anugerah di sini. Cuman saat ini saya belum menemukan. Gitu, Pak. Nah, ketika kita sama kayak tadi orang sakit, kita diberi sakit, harta habis ya untuk berobat, kemudian hidup juga tidak normal sebagainya. Pasti sakit yang saya anggap tidak enak ini, pasti ini ada kebaikan di balik ini, Pak. Pasti ada hikmah, pasti ada anugerah di sini. Cuman saat ini saya belum menemukan apa ya Allah. Nah, ketika kita sudah kayak begitu, Pak, jadi menganggap positif apapun yang kita rasa tidak enak itu, maka saat itulah kita disebut orang-orang yang bertasbih, Pak. Makanya tasbih itu kan diucapkan juga bukan hanya ketika kita melihat keindahan, subhanallah, apik teman ya, bukan begitu, Pak. Bahkan ketika kita kena musibah, Pak. Kayak Nabi Yunus yang pernah saya temukan ya. Nabi Yunus itu dimakan ikan paus, ya. Ikan paus, ikan hiu kan. Di dalam perut ikan. Hidup di dalam perut ikan. Sempit, gelap, tidak ada cahaya dan sebagainya. Ikannya masuk ke tengah lautan juga.
Ya, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam hari. 3 lapis kegelapan dalam hidup. Ini ibaratnya orang yang bertumpuk-tumpuk masalahnya dalam kehidupan, Pak. Ada masalah keluarga, ada masalah anak, ada masalah pekerjaan, ada masalah bisnis, ada masalah masyarakat yang menimpa dia bertubi-tubi. Tapi coba apa yang diucapkan Nabi Yunus, coba doanya, Pak. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tidak ada satupun kejelekan, tidak ada satupun keburukan, suci betul takdirmu ini. Saya ditempatkan dalam perut ikan, dalam kegelapan, dalam kesusahan ini suci, tidak ada satupun keburukan. Itu maksudnya, Pak. Jadi tetap positive thinking kepada Allah, itu tasbih, Pak. Kalau kita sambat, kalau kita mengeluh, opo ya urip kok gini terus, antum sudah tidak masuk kategori orang yang bertasbih, Pak. Kenapa ya saya hidup kok begini terus? Kenapa ya saya masalah kok tidak selesai-selesai? Ketika kita sambat begitu, ya, antum tidak masuk kategori tasbih itu, Pak. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah itu, harus dibuang segala macam bentuk pikiran-pikiran buruk terhadap ketetapan-ketetapan Allah yang menimpa kita, Pak. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kata sambat, tidak ada kata mengeluh. Kenapa? Pasti semuanya ada nilai-nilai kebaikan di baliknya. Mau kita kena musibah, kena bekal, kena sakit, kena dirampok orang, dicuri, segala macam musibah lah. Atau antum pengajian margane pulang 3 hari bojo misalnya, Pak ya. Makanya ketika antum pulang nanti bojo ngomel-ngomel misalnya, Pak ya, bilang aja yang keras subhanallah. Ini pasti ada kebaikan di sini, ya kan? Coba dilihat kebaikannya diomeli bojo, Pak, apa, Pak? Ada kebaikan apa diomeli bojo? Ya, minimal kita belajar sabar, belajar memaafkan, itu kan pahala besar, Pak ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah balas pahala orang sabar itu unlimited kan. Bighairi hisab, tanpa hitungan, Pak ya. Itu kan pahala saking besarnya, Pak. Makanya kan diomeli bojoku ajang jadi wali, Pak. Ada orang jadi wali gara-gara diomeli bojone bendino. Betul, Pak ya. Bukan guyon, Pak. Ada ya, Pak ya. Ada. Karena saking dia sabarnya menahan omelan istrinya itu, Pak. Itu musibah. Tapi ada anugerah di situ. Maka ketika kita sudah menghilangkan segala macam bentuk pikiran negatif, makanya kan artinya kan maha suci Allah. Suci itu terbebas dari najis, Pak. Kotoran, najis, hal-hal yang negatif itu kita buang semua. Itu yang kita baca ketika sujud, Pak. Ya kan kita sujud itu mensucikan Allah. Bahasanya artinya kita buang segala macam bentuk pikiran-pikiran kotor kita, pikiran negatif kita kepada ketetapan-ketetapan Allah itu, Pak. Nah, kenapa bacaan itu? Karena begini logikanya ya. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ya, berapa banyak kita, contoh gampangnya beginilah, ketika azan berkumandang, waktunya masuk waktu sholat, ya yang seharusnya idealnya itu, Pak ya, orang beriman itu kan segera menyambut panggilan Allah itu, Pak, ya kan? Tapi berapa sering kita masih azan, santai, kadang ngobrol, kadang masih di tempat kerja, masih tidak terlalu menghiraukan. Itu kan termasuk kategori kita istilahnya itu meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita seperti itu ya, gara-gara kita tidak mengagungkan Allah, Pak. Berapa banyak coba larangan-larangan yang Allah tetapkan kita terobos saja. Berapa banyak perintah-perintah Allah yang disyariatkan kita abaikan. Banyak sekali, Pak ya. Maka di sujud itulah kemudian kita mentasbih, ya bertasbih lagi, menghilangkan segala macam bentuk negatif itu, Pak. Pikiran kepada Allah itu. Nah, kemudian kalau
wa bihamdihi kan, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, wa bihamdihi kafian, dan segala pujian juga bagi engkau, baginya. Ya artinya begini Pak, logikanya kalau kita sudah membuang segala macam pikiran-pikiran negatif itu, kita sudah paksa Pak, jadi paksa Pak ya, belajar dipaksa loh Pak ya. Kalau tidak dipaksa tidak bisa, ibu-ibu juga ya, belajar dipaksa Bu. Setiap ada masalah kita dalam hidup paksa, otak kita paksa, seret ya, cari kebaikan di balik musibah ini. Harus belajar itu Pak. Kalau tidak terbiasa nanti sering sambat nanti jadinya. Misalnya ibu-ibu dikasih belanja karo suaminya ya, seminggu dek 50.000, subhanallah, kok ngene temen sampean Mas. Musibah kan ya, tapi pasti ada kebaikan di situ ya. Tidak mudah loh Pak ya, menyeret otak kita agar senantiasa bertasbih, tidak mudah loh Pak. Kenapa? Kita harus memaksa pikiran positif kita di saat kita menerima sesuatu yang negatif. Karena kan tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang sifatnya mendolimi kita. Mustahil Pak ya. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah berbuat buruk, dolim kepada manusia, mustahil Pak. Jadi semua takdir Allah, ketetapan Allah itu semuanya baik. Kalau kita menganggapnya tidak baik, itu kan pikiran kita gitu loh Pak. Kayak tadi contoh hujan itu, ketetapan Allah hujan malam itu. Pak saya menganggapnya musibah karena gawe Pak. Ya, Pak Manto menganggapnya ini anugerah karena sedang nandur jagung. Maka tidak mungkin hujan ini buruk. Sebab kalau hujan ini buruk, maka semua orang akan menganggap buruk. MBG baik apa buruk? Ndak uman berarti Pak. Ya. Kalau ngomong buruk berarti ndak uman. Ya. Coba yang punya SPPG, yang kerja di dapurnya, yang supplier bahan-bahannya baik bagi mereka, ya kan? Berarti orang ngomong buruk gak ketuman, ya. Nah, iya kan, gak ketuman. Tapi kan tidak semua menganggap buruk Pak. Ada masih sebagian yang menganggap baik, menganggapnya anugerah. Berarti bukan di masalah peristiwanya, di otak kita Pak. Nah, tasbih itu ngajari kita untuk tadi Pak, setting otak ini, setting pikiran ini untuk selalu positive thinking kepada takdir Allah ini Pak. Dan ini harus belajar Pak ya. Kalau kita sudah terbiasa begini, nanti solusinya nanti apa? Manfaatnya nanti apa? Kita akan mendapatkan subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Kalau kita bacanya yang lebih lengkap tadi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fili. Ini bacaan ini Pak ya. Bacaan sujud ini itu bacaan opening, pre-opening Pak, pembuka Pak. Jadi sebenarnya ketika sujud itu, ketika kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdihi itu bacaan pembuka. Bukan bacaan yang inti di sujudnya Pak. Harusnya jangan berhenti di situ. Karena setelah kita membuang pikiran-pikiran negatif kita kepada Allah, hal yang buruk kita paksa bahwa ini ada kebaikan, nanti dampaknya itu seperti Nabi Yunus itu Pak ya. Laula kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yubasun. Seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang senantiasa bertasbih, kalau dia tidak banyak bertasbih, tidak terus-menerus berpikiran positif kepada Allah, artinya seandainya dia ngeluh dengan kondisinya, lalabisa fi batnihi ila yaumi yubasun, pasti dia akan tetap di perut ikan itu sampai hari kiamat Pak. Tapi karena dia banyak bertasbih, dia positive thinking kepada Allah, bahkan memuji Allah kan, diselamatkan oleh Allah dari kegelapan masalah hidupnya itu Pak. Nanti masalah kita akan selesai tuntas tuh Pak. Kenapa? Karena ketika kita positive thinking itu ya, setelah positive thinking itu kan nanti di belakangnya kan akan ada pikiran
karena kita sudah menganggapnya ini sebuah kebaikan, semuanya kita diberi sakit baik, diberi musibah baik, semuanya kita menerima, semua kita semua yang Allah berikan kepada kita, kita anggap sebuah kebaikan. Kalau kita menganggap, kalau kita mendapatkan kebaikan, kalau kita mendapatkan anugerah, ucapannya standarnya apa, Pak? Alhamdulillah kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Otomatis Pak, kita akan berubah yang asalnya otak sambat, berubah menjadi alhamdulillah Pak. Jadi ringan setelah itu Pak, dampaknya. Ditambah lagi kemudian kita di belakang sebelum bacaan sebelum tuntas itu kita baca dengan Allahumma filli. Karena pikiran sudah bersih, ya otak kita sudah bersih, lisan sudah senantiasa menganggap ini sebuah anugerah. Ya, kita diberi sakit, sudah bisa merubah musibah menjadi anugerah Pak, otak kita. Maka muncul alhamdulillah. Kalau seperti itu nanti ya, untuk menyempurnakan itu kita, karena mungkin masih ada dari sikap kita yang mungkin terlewat ya, sedikit mengeluh, sedikit sambat, sedikit tidak puas terhadap ketetapan Allah itu. Dan dari perbuatan-perbuatan kita ada yang mungkin kurang pas, tidak sesuai, tidak ideal biasanya. Kita dipanggil untuk sholat banyak sekali melalaikan. Ya, setiap perintah-perintah banyak yang sering keteteran. Setiap larangan-larangan banyak yang kita terobos. Maka kita minta ampun, membersihkan semuanya itu Pak kepada Allah. Dan itu dampaknya apa Pak? Dampaknya itu Pak ya. Kalau kita minta ampun di situ, alur berfikirnya dulu Pak ya. Coba dilihat di surat Ali Imran yang sering antum baca itu yang ayat 31 kan ada itu. Tentang kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba urutannya di situ Pak ya. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta kepada Allah ya, maka bukti cintanya itu adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ya kan? Nanti dampaknya apa? Dampaknya kalau kamu cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kamu, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Coba tarik mundur Pak. Jadi apa sih bukti cinta Allah itu Pak? Ampunan ya. Berarti kalau kita mendapatkan ampunan Allah, maka itu pertanda Allah cinta kepada kita Pak. Kan begitu kan ya? Allah, kalau kita cinta kepada Allah, kita mengikuti jejak Rasulullah. Dan kalau kita sudah mampu mengikuti jejak Rasulullah itu, nanti dampaknya Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka buktinya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kalau ditarik mundur, kalau kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, itu artinya Allah sedang cinta kepada kita, Pak. Bisa ditangkap sini. Nah, di sujud itu kita kan ada bacaan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku Pak, ya Allah ampunilah aku, kan begitu ya. Sebelumnya kita sudah bertasbih kan, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika, sama kan, sama, subhanaka Allahumma wa bihamdika, sama, ada tasbih, ada tahmid, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada tasbih, ada tahmid. Ya, kita sudah buang segala macam bentuk pikiran-pikiran negatif terhadap takdir Allah ini. Lalu bahkan kita berbalik, yang enak, yang tidak enak kita anggap sesuatu yang enak, yang musibah kita anggap satu anugerah, sampai kita kemudian bersyukur, disempurnakan kita dengan minta ampun kepada Allah. Kalau kita diampuni oleh Allah, ya, kita diampuni oleh Allah, itu kan pertanda Allah sedang cinta kepada kita, Pak. Sekarang logika begini, Pak. Kalau
antum cinta kepada anak, ya, kalau antum punya anak kan, cinta kepada anak, kita kan cinta kepada anak Pak. Kira-kira sing diinginkan oleh anak, terus dia minta kita, kira-kira diberi tidak? Kalau kita mampu Pak, pasti diberi. Antum cinta ke istri Pak, ya, kira-kira kalau istri minta sesuatu dan antum mampu diberi tidak? Jujur, Mas jalo oma Mas villa Mas, oh ya tak belikan ya. Mas jalo mobil sing apa Ferrari Mas, dibelikan gitu. Kalau mampu, kalau tidak mampu sih Pak yo. Tapi kalau tidak mampu pun ya digoleni utangan Pak ya. Intinya begitu. Jadi cinta itu, kalau kita cinta kepada seseorang, jangan tanya Pak ya. Antum cinta kepada pasangan, pasti akan memberikan apapun untuk pasangan itu. Tidak akan hitung-hitungan Pak, ya kan? Tidak akan hitung-hitungan. Cobalah, istighfar itu bisa mendatangkan cinta Allah Pak. Setelah kita buang pikiran-pikiran negatif tadi, lalu kita minta ampun, itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Kalau Allah sudah mengampuni kita, jalo apa sampean Pak? Minta apa? Makanya setelah sujud itu, subhanakallahumma bihamdika Allahumma fili, jangan berdiri. Setelah ini pembuka kan? Maka mintalah setelah itu apapun. Pasti dikasih oleh Allah itu Pak. Ya bahasa Arab Pak ya. Mintanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau tidak, karena di sholat tidak boleh selain pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa di dalam hati Pak. Tapi jangan langsung berdiri. Jangan langsung bangkit maksudnya, maaf ya. Jangan langsung bangkit Pak. Itu bacaan subhana rabbil a'la wa bihamdihi itu pembuka. Makanya kata Rasulullah itu fa'aksirud doa. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa'aksirud doa. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhan itu ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Batin Allah enggak paham. Oh, apa kan? Allah paham Pak? Iya. Iya. Ya Allah, kami mana ya Allah? Iya. Bahasa Arab ya apa itu? Bahasa Arab. Masna ya Allah, masna. Jadi intinya apapun yang kita inginkan Pak ya, ketika sujud itu Pak, ingat dulu ya, maka jangan buru-buru. Dan ini berlaku untuk kapan? Sujud pertama, kedua, semua sujud Pak. Bukan hanya sujud terakhir. Itu Rasul memang kalau sujud terakhir itu lama. Kenapa? Kalau sujud terakhir lebih lama Rasulullah Pak. Bukan karena minta-minta. Kalau minta-mintanya itu sejak awal Pak. Mau sujud apapun dalam sujud itu perbanyak doa. Mau sujud pertama, kedua, ketiga. Di yang terakhir itu lama karena kan setelah ini kan mau buyar sholatnya Pak. Setelah ini sujud ini kan terakhir. Berarti sholatnya mau selesai kan. Kalau selesai sudah berarti kan koneksi dengan Allah yang secara eksklusif sudah putus. Kalau orang sedang jatuh cinta kepada seseorang, mau tidak bisa Pak? Mau tidak bisa? Antum cinta kepada kekasih dahulu. Ketemu senang tidak? Kalau sudah waktunya berpisah? Sedih Pak. Itulah Rasulullah. Kan sholat itu ju'ilat qurrata aini fis sholat. Dijadikan kesenanganku, kecintaanku di dalam sholat. Sekarang sholatnya mau selesai. Sujud terakhir. Itu Rasul kepingin berlama-lama gitu loh Pak. Bahasanya. Jadi ini sudah terakhir. Ntar lagi selesai sholatnya. Mau ketemu sholat lagi masih panjang. Itu rahasianya Pak ya. Kalau masalah doa, ya sejak awal sudah perbanyak doa. Kan saya pernah contohkan kan, bacaan sholat, bacaan ruku sama sujud kan cuma subhana rabbil adim kalau sujud, kalau ruku ya subhana rabbil a'la kalau sujud. Itu berapa detik sih Pak baca itu Pak? Anggaplah bacanya cuma 3 kali. Berapa detik? Paling cuma 15 detik ya, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Paling cuma 15 detik Pak. Tapi kan Rasul sujudnya sama rukuknya kan setara seperti berdirinya Pak. Hampir setara seperti berdirinya. Berdirinya Rasul itu berapa? Saya pernah sampaikan dahulu. Paling minim berdirinya Rasul itu 100 ayat surat Al-Baqarah. Kalau sholat sendirian. Ya. Ya kan? Berarti kan lama. Loh, lama itu yang dibaca apa? Yang dibaca
Kan tidak mungkin hanya baca itu, Pak. Doanya diperbanyak, Pak, di sujud, Pak. Makanya kalau kita punya banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak keinginan, ya solusinya di sujud ini, Pak. Dan itu dibaca setelah tenang, setelah posisi gerakan tadi sempurna, ya, sudah turun, sudah menempel semua 7 anggota badan, barulah baca itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Itu jangan langsung berdiri, jangan langsung bangkit, tambahi dengan doa apapun yang antum minta, karena di situ mendatangkan apa namanya kecintaan Allah tadi, Pak. Jadi kalau Allah cinta, beres masalah kita, Pak. Antum punya masalah apa? Antum dicintai Pak Bupati, Bu Bupati aja beres, Pak, ya masalahnya, Pak. Pak Satrio dicintai Bu Bupati, mau minta proyek apa, Pak, ya? Proyek model-model kayak apa mudah. Masalah-masalah mudah kalau dekat dengan wong pusat itu, Pak. Ya, dengan pusat lah, kita punya pusatnya pusat kan. Allah itu jauh lebih tidak ada apa-apanya manusia, Pak. Ini harus tertanam keyakinan. Jadi merubah tasbih itu begitu, Pak, ya. Kalau antum masih suka sambat, masih suka nesu, mersuloh, ya, masih sering mengeluh, belum masuk kategori orang-orang yang musabbihin, Pak, senantiasa bertasbih. Akan senantiasa susah hidup kita. Jadi belajar nyeret menggiring otak ini, pikiran yang negatif itu semuanya digiring menjadi positif. Itu tasbih, Pak. Kalau dari bahasa teknisnya kan sabaha itu kan seperti berenang, Pak. Sibaha itu apa? Sibaha kan berenang. Orang berenang itu posisinya dia tidak tenggelam, dia tidak keluar dari air, tapi tidak ngambang, Pak. Dan dia tetap pasti menuju kepada suatu tempat. Tasbih itu begitu. Istilah seperti berenang kan, asal kata dari sibaha itu kan, ya. Jadi memposisikan Allah dengan posisi yang seideal semestinya, Pak. Maka jangan pernah berpikiran buruk, berpikiran negatif terhadap apapun yang Allah tetapkan menimpa kita, apapun, Pak, ya. Tapi tidak enak, Ustadz, belajar diseret, Pak, otak kita, Pak. Belajar diseret terus dipaksa mencari hal-hal yang positif. Pasti ada itu, pasti ada. Dan itu butuh kejernihan hati kita, Pak. Itu namanya hikmah tuh di situ. Kalau belum dapat, paksa, nanti semakin terlatih, semakin sering kita latihan akan semakin terlatih, Pak. Dan akan makin mudah. Jadi melihat apapun, mendapatkan situasi apapun, langsung positif, langsung positif. Itu namanya tasbih, Pak. Kalau masih tidak seperti itu, masih belum bertasbih, hanya sekedar ucapan lisan, ya, subhanallahnya. Makanya tidak selesai-selesai hidup kita, Pak, carut marut, ya, kacir biasanya. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, sembarang, Pak, ya. Kacau balau. Kenapa? Kebanyakan sambat. Mulai bojo ngomel, aduh bojoku ngomel-ngomel. Mau berangkat kerja, ketemu di kantor teman-teman, ya opo koncong-koncong ini kabeh gitu kan, ya. Lalu bisnis, ya opo bisa sekarang seret ekonomi susah, kena krisis Selat Hormuz misalnya begitu, ya. Setiap saat, Pak, bahkan postingan-postingan di grup selalu postingan sambat ini, dunia sekarang begini, lagi tidak baik-baik saja, ekonomi macam-macam, ya. Nah, akan selesai masalah itu, Pak. Itu begitu. Dari ruku dan sujud itu ada tasbih, tapi ada bedanya. Lek ruku itu akla, adim. Terbalik. Terbalik, ya. Maksudnya, ya. Kalau ruku adim. Ya, adim, ya. Akla. Ya karena kan posisinya, ya. Kan dulu pernah kita kaji, ruku itu kan model apa? Tahiyah, penghormatan. Kalau orang-orang zaman dahulu kayak Romawi apa, menghormat kepada raja itu kan posisinya sambil membungkuk gitu, Pak. Nah, bungkuk kenapa ada penghormatan? Karena ada takdim. Ada takdim itu artinya penghormatan, membesarkan, Pak. Ya, agama itu besar. Jadi kita menghormati seakan-akan ada ketundukan gitu. Jadi begitu. Makanya subhana rabbiyal azim. Kalau sedang posisi sedang sujud, itu kan sujud itu posisi paling rendah, Pak. Posisi anggota badan kita yang kita anggap mulia, kepala. Kalau antum guyonan di ketak kepalanya kan ngamuk, Pak.
Tapi ketika sujud, bahkan kepala kita nyentuh kakinya orang, ya kan? Kita memposisikan kita serendah-rendahnya saat itu, Pak. Yang tinggi siapa? Hanya Allah. Maka subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi engkau, saya rendah ya Allah. Begitu. Hikmahnya begitu, Pak. Maka semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, akan semakin diangkat kita oleh Allah, Pak. Semakin kita membesarkan Allah, mengecilkan diri kita akan dibesarkan oleh Allah. Kebalikannya begitu. Tapi kalau kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Allah, Allah akan menghinakan kita bahkan. Jadi itu hikmah bacanya, kenapa kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Itu maksudnya begitu. Itu segera ya hikmah dari sujud. Nanti setelah itu kita masuk ke duduk iftirash, ya. Duduk di antara dua sujud. Dan nanti ini istilahnya paket komplitnya, Pak, ya. Jadi semua permasalahan, semua hajat, kebutuhan kita dalam hidup ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nanti dirangkum di satu bacaan iftirash itu, Pak. Ya, semuanya. Jadi kalau antum kepingin permintaan yang komplit, kayak orang jamu komplit itu, Pak, ya. Di situ nanti, Pak, ya. Ada doa itu, Pak, ya. Minta apa sudah, dunia akhirat itu, Pak, di situ, Pak. Minta kesehatan, minta rezeki, minta macam-macam lah. Nanti kita hikmahnya di situ, di iftirash itu. Lalu setelah iftirash kan ada sujud lagi kan, sujud kedua. Kenapa ada sujud lagi? Kenapa kok bacanya kan tetap sama? Nanti kita akan ketemukan hikmahnya di pengajian berikutnya, ya. Hampir tuntas, Pak, ya. Sementara itu dulu, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu-ibu? Ya, monggo, Pak. Saya minum, Pak, ya. Coba. Tentang Nabi Yunus tadi, Pak. Ya. Ya. Seperti kelas Nabi mendapat hukuman dari Allah yang sederhana itu. Ya. 3 lapis sederhana. Ya. Mesti ada masalahnya. Ya. Masalahnya ngambul, Pak. Ya. Nabi Yunus itu ngambul. Gampangnya begini, Pak. Nabi itu kan kalau berbuat harus by order kan. Tidak boleh Nabi itu punya inisiatif dalam mengambil sikap. Ketika itu beliau kan berdakwah, diperintah oleh Allah berdakwah di kampung Ninawa itu, Pak. Di Irak itu, Pak. Di Irak itu, Pak, ya. Desa kota nama Ninawa itu kan. Sekarang ada juga di Irak. Nah itu masyarakatnya itu kan bandel, Pak, ya. Memelek karu-karuan lah. Didakwah tidak kena. Nabi itu kan dia kan jeli asalnya, Pak. Ini didakwahi, urutannya ini begini, Pak. Kalau didakwahi tetap tidak bergeming, maka nanti didatangkan mujizat, Pak. Untuk menampakkan kemujizatan, kelebihan dakwah itu. Nah, setelah itu Allah tampakkan mujizat. Kalau mujizat masih belum mampu membuat mereka taubat, maksudnya baik, maka urutan berikutnya adalah apa? Azab dulu, Pak. Nah, ini kampung Ninawa ini sudah didakwahi dengan baik-baik, tetap tidak mau. Kemudian sudah ada mujizat Nabi Yunus itu, Pak. Tetap tidak bergeming. Ini sebentar lagi mujizat tidak mempan, maka ini urutannya pasti kena azab ini. Saat turun kena azab, aku tak nyingkir di sini. Jadi Nabi Yunus pulang dulu, Pak. Padahal belum diperintah untuk pergi dari kampung itu oleh Allah. Jadi beliau itu karena satu kesalahan apa? Meninggalkan kampung Ninawa itu ketika belum ada perintah untuk meninggalkan, Pak. Jadi bahasanya tugasnya belum selesai, dia sudah pergi. Nah, karena itu dihukum oleh Allah, Pak. Itu kita juga sama kan sebagai seorang muslim. Makanya kalau jadi ustaz ojo ngambulan. Kalau ngambulan kena makan ikan hiu nanti, Pak. Masyarakat di opo ki jamaah pengajian tak gelem diundang pengajian, susah itu, Pak, ya. Wes apa namanya kalau di grup biasanya namanya di kick off aja sudah itu. Keluarkan dari grup, enggak pernah pengajian. Ngambul, Pak, ya. Jadi ustaz jangan ngambul. Kena kegelapan hidup nanti itu kayak Nabi Yunus, Pak. Jadi begitu, Pak, ya. Jadi masalahnya kan Nabi Yunus tahu, oh ini bentar lagi kena azab ini. Karena kan
dakwah tidak mempan, mujizat tidak mempan. Urutannya setelah itu harusnya azab. Sebelum azab datang, Nabi Yunus nyingkir dhisik, Pak. Malah yang kena azab Nabi Yunus. Kenapa? Dia meninggalkan tugas tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim tuh begitu, Pak. Makanya kita pun sama, bersikap berbuat itu harus by order. Tidak bisa kita sakarepe dhewe beragama itu, Pak ya. Harus sesuai dengan perintah-perintah Allah. Itu begitu ya, kejadian Nabi Yunus itu, Pak. Ada yang lain? Jam 6 ya? Ya? Enggak. Terus bahwa kita hidup adalah kehendak Allah. Dan di situ juga ada iman yaitu qada dan qadar Allah. Bagaimana itu? Kodok dan Qadar Allah. jadi begini, Pak ya. Ada gampangannya begini, bahasa pasarannya gini ya, bahasa pasarannya dia, biar mudah ditangkap antum ya. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, Pak. Contoh kayak begini, sakit, bisa tidak kita mengendalikan sakit itu, Pak? Maksudnya saya mau tak sakit sekarang gitu, mau tak sehat sekarang, bisa tidak? Tidak bisa. Maka ketika sesuatu itu tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita, apapun yang terjadi di luar kendali kita itu namanya kodok, Pak. Ya, sedangkan kadar itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Contoh kayak begini, saya haus. Ya, kalau haus itu, kalau kepingin hilang hausnya, caranya apa? Minum. Maka antum bisa mengendalikan mau cari minum atau tetap diam aja. Bisa tidak antum mengendalikan itu, Pak? Bisa. Kalau antum kepingin hilang ya pergi aja ke dapur, ambil gelas, ambil air lalu minum. Ya kan? Nah, itu namanya kadar, Pak. Ada kadarnya. Nah, kalau kita minum ya kadarnya itu hilang hausnya. Kan begitu, Pak ya? Maka sesuatu yang bisa kita kendalikan itu namanya qadar, Pak. Ya, bisa ditangkap sini, Pak Imron. Nah, kalau begini, aku bisa saya haus, wis mancen Allah takdirkan hilang haus, ya hilang haus, menang wis menang. Popo misalnya gitu. Nggak bergerak, nggak ke dapur, nggak ambil gelas, nggak ambil air, diam aja. Kira-kira hilang nggak hausnya? Secara kadarnya nyawanya yang hilang, bener, Pak ya? Tapi secara kadarnya harusnya tetap tidak hilang. Tapi kadang-kadang ada kodok melampaui kadar, Pak. Gitu, Pak. Contoh begini ya, mudahnya. Misalnya ada orang jualan, Pak Satrio jualan misalnya, buka warung, jualan bakso, Pak. Bakso daging asli, jumbo, sak mangkok misalnya. Besarnya sak mangkok. Harganya satu porsi 5.000. ST gratis sepuasnya. Pentolnya daging asli sak mangkok. Harganya 5.000 ya. Mas Satri yang jual ya. Tapi gini, kalau kadar, Pak ya. Orang jualan kalau rasanya enak, harganya murah, kadarnya laris apa tidak? Laris, Pak. Ukurannya pasti laris dia, Pak. Secara kadar, secara ukuran. Ya, lalu jualah Pak Satrio, harganya 5.000, murah, enak, Pak. Ada tidak kadang orang yang jualan murah enak tidak laris? Banyak. Kenapa? Jualannya tadi Pak Satrio berusaha, karena bisa dikendalikan kan? Mau buat pentol yang murah atau pentol yang mahal, Pak Satrio bisa. Sesuatu yang bisa dia kendalikan itu namanya kadar, Pak. Ya kan? Dia jualan pentol besar, buat yang enak, yang murah. Dia bisa melakukan itu namanya kadar. Tapi laris tidaknya, apakah tergantung dari kadar? Bukan. Karena laris tidaknya itu di luar kendali kita. Yang membuat orang datang beli ke kita siapa? Allah. Yang membuat lidahnya orang terasa enak ketika makan masakan kita siapa? Allah. Di luar kendali kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu kodok namanya, Pak. Sesuatu yang bisa kita kerjakan itu namanya kadar.
Bisa dipahami tadi. Maka Pak Satrio tadi jualan pentol enak, bakso enak, dia kan ikhtiar, bisa dikendalikan Pak. Campurannya daging asli, bisa dicampur daging tikus kan juga bisa, ya kan? Karena dia bisa kendalikan Pak, tapi enggak, beliau cari yang terbaik. Itu kadar namanya Pak. Harusnya kadarnya itu, kalau jualan enak dan murah, harusnya laris, itu kadar Pak. Tapi kadang kodok melampaui kadar. Ada juga orang yang jualan tidak enak malah laris. Ada jualan enak murah malah tidak laris. Kenapa? Karena di luar kendali kita. Laris dan tidaknya itu Pak. Tapi kita berusaha untuk jadi laris, itulah kadar namanya. Bisa ditangkap sampai sini mudahnya Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, bagaimana sikap kita Pak terhadap kodok dan kadar ini? Ada dua perbedaan Pak. Ya, kalau untuk kodok, sikap kita itu hanya dua Pak. Respon kita terhadap kodok. Apa? Satu, sabar. Ya. Yang kedua, ridho. Kenapa harus sabar dan ridho Pak? Karena tidak bisa kita mengendalikan Pak. Bisa tidak antum mengendalikan tadi? Jualan enak lalu laris. Bisa tidak kita mengendalikan agar laris? Bukan, mengendalikan agar bisa laris terus, bisa tidak? Tidak bisa. Maka ketika tidak laris, ya sabar Pak. Dan ridho ya pemane. Ada orang yang gaya hidupnya sehat Pak, olahraga, makan makanan sehat, ikut madhabnya Jadil Akbar sudah ya. Makanan sarapan tempe sama kurma gitu Pak ya. Ibu-ibu jam 7 maksimal makannya jam 5, sudah pola hidup sehat. Olahraga tiap hari. Kadarnya orang ini harusnya sehat, tidak kena penyakit. Tapi banyak tidak orang yang gaya hidupnya sehat malah mati dhisik Pak. Ya, kena penyakit. Banyak karena sakit itu kodok. Ketika kodok terjadi, sikapnya cuma dua Pak. Sabar dan karena tidak bisa dikendalikan kita. Bisa ditangkap sini. Kalau antum tidak sabar dan tidak ridho, apakah bisa merubah kodok? Tidak bisa. Itu maksudnya. Nanti antum pulang, ya bentar lagi, diomeli bojo Pak. Kadar apa kodok itu Pak? Kodok Pak. Karena antum tidak bisa mengendalikan mulut istri, ya kan? Dek, aku lagi mulai aja diomeli dek, disayang dek. Bisa tidak? Tidak bisa. Ya. Itu kodok. Maka ketika antum pulang nanti, bojo ngomel-ngomel, cuma dua sikapnya Pak. Sabar dan ridho. Kalau kadar itu sikapnya apa kita? Sikapnya beda kalau kadar. Satu, kita sungguh-sungguh serius ya. Dan yang kedua, maksimal Pak, totalitas Pak. Kadarnya. Tadi kayak Pak Satrio mau jualan bakso. Gimana agar bisa laris? Sungguh-sungguh ikhtiarnya Pak. Cari bahan terbaik, cari metode pemasaran terbaik, pakai sistem terbaik. Usahanya maksimal. Itulah. Dan yang kedua sikapnya tadi ya, serius sungguh-sungguh yang pertama, yang kedua hati-hati Pak. Kenapa hati-hati? Karena nanti setiap perbuatan yang bisa kita kendalikan akan dihisap oleh Allah Pak. Pak Satrio jualan bakso, dia pilih bahan yang terbaik, dihisap Pak. Atau pilih campuran daging tikus, dihisap kan? Kadar itu dihisap Pak. Tapi kodok tidak dihisap. Kenapa? Wong di luar kendali kita ya kan? Antum sakit, bukan sakitnya dihisap. Tapi ketika berupaya untuk sembuh dari sakit, itulah yang dihisap. Karena kadar itu Pak. Pak Satrio jualan bakso tadi, laris tidaknya tidak dihisap Pak oleh Allah. Tapi yang dihisap, upaya beliau menyajikan makanan yang sehatkah, yang terbaik kan gitu Pak. Jadi kalau kadar tidak dihisap, karena tidak dihisap kita harus hati-hati agar tidak salah nanti kita mengambil sikap. Tapi kalau kodok tidak akan dihisap Pak, tidak ada masalah antum ya. Kenapa? Di luar kendali kita. Bisa ditangkap tidak? Ya. Jadi itu contohnya Pak ya, bahasa pasarannya lah bahasanya, biar mudah ditangkap ya. Makanya kalau nanti pulang antum diomel istri, ya, itu kan kodok Pak. Dihisap tidak antum nanti?
Kenapa kamu pulang rumah pengajian tadi istrinya ngomel-ngomel? Tidak akan, Pak. Yang dihisap malah istri, bukan antum. Makanya tenang aja, Pak. Lebih aman. Kadang-kadang sabar itu masih gampang, tapi Ya itu kan surga, Pak. Mana ada surga enak, Pak ya? Orang kepingin bahagia di dunia aja perlu upaya kan ya. Apalagi bahagia di akhirat. Disinilah butuhnya ngaji tuh, Pak. Ya, sementara itu ya, mohon maaf dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.